Selamat pagi semuanya. Terima kasih atas kedatangannya. Jadi begini, PT Sehat Makmur masih memiliki kewajiban kepada kami sebesar 100 juta yang telah jatuh tempo 2 bulan lagi. Tapi kami sedang butuh dana tersebut sekarang untuk modal usaha. Selamat pagi juga Ibu Abideh, kami mengakui ada kegiatan tersebut. Namun saat ini alokasi kami belum cukup untuk pelunasan secepat itu. Kami tetap berkomitmen membayar sesuai jabatan. Jadi, melihat kondisi ini, kami dari Bank Syariah dapat membantu melalui akad hiwalah. Artinya, kami akan membayar utang Ibu juga kepada Ibu Abideh sekarang juga, dan nanti Ibu juga melunasi pada bank dalam 2 bulan. Itu solusi yang sangat membantu kami, Mbak Indah. Saya menyetujui skema itu. Jadi saya akan mengubah kepada bank, bukan lagi ke PT Sukajaya kan? Benar, kami akan menagihnya ke Ibu Abideh dalam 2 bulan. Kami juga akan mengenakan provisi sebesar 200.000 dan biaya notaris sebesar 100.000 untuk melengkapi administrasi dan legal. Tidak masalah, biaya itu bisa kami tanggung. Saya siap menandatangani akad dan menjalankan kewajiban tepat waktu. Baik, mari kita proses akad dan pencairan dana 100 juta ke PT Sukajaya. Selamat pagi Ibu Abideh. Hari ini aku datang pembayaran di bawah. Kami menunggu pelunasan 100 juta sesuai kesepakatan. Alhamdulillah, kondisi keuangan sudah stabil. Saya langsung juga ke bank. Terima kasih Ibu Abideh. Transaksi beres selesai. Selamat pagi Ibu Abideh. Selamat pagi. Saya ingin menyampaikan agar bahwa PT Sehat Makmur mengalami musibah besar dan tidak mampu melunasi kewajibannya. Kami turut prihatin. Apa dampak musibah tersebut bagi kami? Sesuai dengan akad hiwalah, sejak hutang Ibu bila dialihkan, kami dari bank yang menanggung tagihan tersebut. Kami akan mencatat kerugian hiwalah di laporan kami. Baik, kami mengapresiasi komitmen syariah yang dijalankan oleh pihak bank. Terima kasih Ibu Abideh. Sebelum masuk pada penjurnalannya, perlu diketahui siapa saja yang terlibat dalam penerapan akuntansi akad hiwalah. Yang pertama, PT Sukajaya dengan Direktur Ibu Afida, yang kedua PT Sehat Makmur dengan Direktur Ibu Bila, dan yang ketiga, Manajer Pembiayaan Bank Syariah dengan Mbak Tiara atau saya sendiri. Selanjutnya yaitu untuk studi kasusnya, PT Sukajaya membutuhkan persediaan bahan baku ke sebuah pabrik PT Sehat Makmur sejumlah 100 juta yang akan dibayar 2 bulan kemudian. Maka sebab itu PT Sukajaya membutuhkan dana pemasukan kerja yang demikian mendesak dan diajukan pembiayaan hiwalah ke kantor cabang Bank Syariah di kotanya yang bisa dibuat untuk mengajukan dan jumlahnya sebesar nilai tagihannya. Setelah itu, melalui serangkaian proses penilaian itu, pembiayaan tersebut disepakati Bank Syariah dan kepadanya dikenakan provisi hiwalah sebesar 200.000 dan biaya notaris sebesar 100.000. Diketahui yang pertama utang PT Sehat Makmur kepada PT Sukajaya sebesar 100 juta, yang kedua waktu jatuh tempo 2 bulan, biaya provisi sebesar 200.000, biaya notaris sebesar 100.000, dan total biaya 300 dari total provisi dan notaris. Dan yang terakhir ada 2 skenario, yang pertama PT Sehat Makmur berhasil melunasi dan yang kedua PT Sehat Makmur gagal bayar. Selanjutnya yaitu kita masuk pada penjurnalannya. Yang pertama pencatatan utang dan piutang awal pada tanggal 1 April 2025. Piutang usaha masuk ke debit 100 juta karena penjualan secara kredit ke Sehat Makmur dan pendapatan masuk ke kredit 100 juta. Pada tanggal 1 April 2025, beban atau aset masuk ke debit 100 juta karena penerimaan barang atau jasa dari Sukajaya dan utang usaha masuk ke kredit 100 juta. Yang kedua, akad hiwalah dan pengalihan utang. Pada tanggal 10 April 2025,
Piutang Hiwalah masuk ke debit 100 juta karena pengambil alihan utang Ibu Bile, dan kas masuk ke kredit 100 juta karena pembayaran kepada PT Sukajaya. Pada tanggal 10 April 2025, kas masuk ke debit 100 juta karena menerima pelunasan dari bank, dan piutang usaha masuk ke kredit 100 juta karena piutang lunas. 10 April 2025, utang usaha masuk ke debit 100 juta karena menghapus utang ke Sukajaya, dan utang Hiwalah ke Bank Syariah 100 juta karena pengalihan ke Bank Syariah. Yang ketiga, biaya provisi dan notaris. Pada tanggal 10 April 2025, kas masuk ke debit 300.000 karena menerima biaya dari PT Sukajaya, dan pendapatan provisi 200.000 dan pendapatan notaris 100.000 masing-masing masuk ke kredit. Pada tanggal 10 April 2025, beban administrasi masuk ke debit 300.000 karena beban administrasi Hiwalah tersebut, dan kas masuk ke kredit 300.000 karena pembayaran biaya ke Bank Syariah. Yang keempat, skenario A dengan pelunasan oleh PT Sehat Makmur. Pada tanggal 10 Juni 2025, utang Hiwalah masuk ke debit 100 juta karena melunasi utang ke bank, dan kas masuk ke kredit 100 juta karena dana keluar. Pada tanggal 10 Juni 2025, kas sebesar 100 juta masuk ke debit karena menerima pelunasan dari Ibu Bile, dan piutang Hiwalah masuk ke kredit 100 juta karena piutang lunas. Yang terakhir, skenario B jika gagal bayar oleh PT Sehat Makmur. Pada tanggal 10 Juni 2025, kerugian Hiwalah atau beban masuk ke debit 100 juta karena tidak tertagih dari PT Sehat Makmur, dan piutang Hiwalah masuk ke kredit karena piutang dihapus dari pembukuan. Dan demikian untuk penerapan akuntansi akad Hiwalah dan penjurnalannya.